Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengisian SPT tahunan orang pribadi yang ada di bab 6, yaitu pajak penghasilan bagi orang pribadi yang melaksanakan kegiatan usaha, yang diambil dari buku Bahan Ajar Perpajakan 2. Kita mulai dengan soal. Di sini ada wajib pajak dengan nama David sebagai wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan usaha sebagai pedagang eceran ikan hias, memiliki penghasilan di dua tempat yang berbeda, kemudian juga memiliki penghasilan lain berupa sewa ruko, kemudian laba penjualan, dan penghasilan dari sewa alat-alat, dan penghasilan dari penjualan saham di bursa. Selanjutnya kita lihat syarat untuk pengisian SPT 1770. Di sini sebenarnya seluruh penghasilan termasuk dari penghasilan usaha dan pekerjaan bebas bisa dilaporkan di 1770. Kemudian dapat bersumber dari satu atau lebih pemberi kerja, dapat dari penghasilan yang final maupun yang bersifat final, baik penghasilan di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita lihat dari sisi tabel penghasilan. Di sini hampir semua penghasilan bisa dilaporkan, baik berupa bukan objek pajak atau objek pajak yang bersifat final, penghasilan neto lainnya, pekerjaan, usaha, atau pekerjaan bebas. Sekarang kita buat tabel ikhtisar penghasilan. Tabel ini digunakan untuk memudahkan nanti dalam pembuatan SPT tahunan 1770. Yang pertama kita isi status perkawinannya sebagai kakak, kemudian penghasilan bruto dari pekerjaan yang berasal dari perdagangan eceran di dua tempat. Penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan normal perhitungan penghasilan neto, nanti ada di belakang detailnya. Kemudian penghasilan dari sewa ruko, keuntungan dari penjualan aset, sewa alat fotografi, dan penjualan saham. Sekarang kita lihat SPT 1770, yaitu terdiri dari 1770 induk, 1770 lampiran 1H1, 1770 lampiran 1H2, 1770 lampiran 2, 1770 lampiran 3, dan 1770 lampiran 4. Selain itu SPT ini juga dilampiri dengan lampiran SPT, yaitu perhitungan pendapatan bruto dan pembayaran pasal 25 bagi orang pribadi pengusaha tertentu, kemudian lampiran berupa perhitungan PPh terutang bagi wajib pajak yang status perpajakannya adalah PH atau MT, dan lampiran berupa perhitungan peredaran bruto dan pembayaran final untuk PP 46 atau PP 23. 1771 hal 1 ini kita lewati saja karena perhitungan kita masih menggunakan norma. Di 1770 lampiran 1 hal 2 ini adalah untuk perhitungan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas yang menyelarkan pencatatan, kemudian perhitungan penghasilan neto dalam negeri sehubungan pekerjaan, serta perhitungan penghasilan neto dalam negeri lainnya, yaitu di bagian B, C, dan D. Di 1771 halaman 2 kita lihat lebih detail di bagian B, yaitu penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelarkan pencatatan. Di soal sudah disebutkan bahwa ada dua jenis penghasilan dari pedagang eceran. Berarti di sini kita gabung jumlah penghasilan brutonya. Hitungan lebih detail untuk penghasilan neto usaha bisa dilihat di sini. Pertama kita harus identifikasi dulu jumlah penghasilan netonya.
Kemudian kita cek tarif norma yang berlaku untuk usaha tersebut dan lokasinya, karena di dalam ketentuan ada 3 jenis penghasilan yang berbeda, yaitu ada 10 ibu kota provinsi, kemudian ibu kota provinsi lainnya, dan daerah lainnya. Untuk di soal ini, karena wilayahnya adalah Tangerang dan Bogor, masuk dalam definisi wilayah lainnya, sehingga kita gunakan tarif 15%. Kemudian di bagian C, yaitu penghasilan dalam negeri sehubungan pekerjaan, di soal tidak disebutkan, kita kosongkan saja. Kemudian di bagian D, yaitu penghasilan dalam negeri lainnya, di soal disebutkan ada penghasilan dari penjualan aset dan sewa alat fotografi, sehingga kita tulis jumlah penghasilan netonya sama dengan jumlah penghasilan bruto. Berikut kita lihat di formulir 1772, yaitu daftar pemotongan atau pemotongan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah. Berikutnya di 1773, yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final, kemudian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan penghasilan dari istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah, yaitu di bagian A, B, dan C. 1770 lampiran 3, kita lihat detail di bagian A, yaitu penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Di soal diketahui bahwa ada penghasilan dari sewa ruko dan penjualan saham. Berikutnya di 1770 lampiran 4, ini adalah untuk mengisi harta pada akhir tahun, kewajiban atau utang pada akhir tahun, dan daftar simpanan keluarga. Selanjutnya kita isi 1770 induk, kita isi identitasnya dulu dengan lengkap. Selanjutnya di bagian A kita isi sesuai dengan yang telah kita isi di 1771 hal 2 bagian B, yaitu penghasilan neto dari usaha. Kemudian di bagian D kita isi untuk penghasilan neto dalam negeri lainnya. Kemudian kita isi PTKP-nya. Kemudian kita hitung berapa PPh terutang dengan menggunakan tarif pasal 17. Di bagian kredit pajak kita isi berapa jumlah yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Kemudian kita hitung juga berapa yang sudah dibayar. Kita hitung jumlah kredit pajaknya lebih detail di sini, bahwa wajib pajak atas penghasilan sewa fotografi telah dipotong pihak ketiga pasal 23 sebesar 1 juta dari jumlah bruto 50 juta. Selanjutnya di bagian 1770 induk bagian bawah kita isi untuk menghitung jumlah pajak penghasilan yang kurang atau lebih dibayar sebesar 15.750.000. Selain itu ada lampiran yang harus disertakan dalam SPT ini, yaitu perhitungan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang sudah kita hitung tadi. Kemudian wajib pajak juga harus mengisi SPT tersebut dengan lengkap dan menandatanganinya. Oke, demikian pembahasan pengisian SPT 1770 untuk usaha. Melihat ketentuan perpajakan terbaru dapat dicek di link berikut ini. Terima kasih.